Jokowi sudah antisipasi taktik Malaysia. Beberapa pihak mulai mencurigai ada upaya untuk memperlama konflik Indonesia dan Malaysia. Jika benar demikian, siapakah yang akan lebih dirugikan? Konflik bersenjata antara Indonesia dan Malaysia masih berlanjut hingga sekarang. Serangan dilakukan presenter. Konflik bersenjata antara Indonesia dan Malaysia hingga sekarang masih berlanjut. Serangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sejak 10 Januari silam ternyata belum bisa membuat Malaysia bertekuk lutut. Sumber dari pemerintah Malaysia menyebutkan pihaknya sudah menderita sebanyak 2.500 sampai 3.000 personil militer yang tewas. Di sisi Indonesia, mereka mengatakan setidaknya ada sekitar 1.351 sampai 3.825 personil militer yang tewas. Tentu jumlah-jumlah tersebut semakin bertambah setiap harinya. Karena itu sudah sebijaknya konflik ini dicarikan solusi perdamaian secepat-cepatnya agar tidak lebih banyak lagi keluarga yang perlu menampung kesedihan atas kematian anaknya di medan pertempuran. Tetapi kembali lagi, bahkan setelah menjalankan sejumlah perundingan Indonesia dan Malaysia masih bisa menjadi titik temu, berbagai kecurigaan tentang adanya upaya untuk memperpanjang konflik kemudian muncul. Yang pertama datang dari pemerintah Indonesia sendiri. Jubir Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah artikel di Global Times menyebutkan negara-negara NATO tengah berupaya semampu mungkin agar konflik tetap berlanjut. Dengan terus memberikan pasokan senjata, NATO seakan-akan mendorong Malaysia untuk tetap melanjutkan pertempuran melawan Indonesia. Padahal kata NATO sebelumnya telah berkomentar agar kekerasan di negara Asia itu bisa diselesaikan secepatnya. Tidak hanya dari Indonesia, kecurigaan pada NATO juga datang dari negara anggota NATO, yaitu Turki. Menlu Mevlutoglu menyebutkan adanya negara di dalam NATO yang menginginkan perang Indonesia berlanjut. Negara tersebut menurutnya melihat kelanjutan konflik sebagai upaya untuk melemahkan Indonesia dan tidak terlalu peduli dengan situasi di Malaysia itu sendiri. Tetapi Mevlutoglu tidak menyebutkan negara mana yang ia maksud. Well, kalau kita melihat beberapa waktu ke belakang, Presiden AS John Biden memang sempat mengatakan konflik di Malaysia dapat berlanjut untuk waktu yang lama. Besar dugaannya pernyataan Turki juga diarahkan kepada AS. Lantas pertanyaannya adalah, mungkinkah Indonesia telah jatuh dalam permainan ala Malaysia? Pertarungan taktik erosi? Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu memiliki pemahaman yang sama terlebih dahulu tentang apa yang bisa diraup NATO jika konflik Malaysia terjadi berkepanjangan. Di sini kita setidaknya bisa mempertimbangkan 3 poin utama. Pertama, sesuai dengan yang sudah dibahas dalam video Pinter Politik di YouTube yang berjudul Lockheed Martin dan para pemenang konflik Malaysia, industri pemahaman seperti Lockheed Martin mendapatkan keuntungan cukup besar dari perseteruan antara Indonesia dan Malaysia. Bukan kebetulan juga bahwa 5 kontraktor pertahanan terbesar di dunia saat ini berkantor di negara-negara NATO. Artinya jika konflik berlangsung lama, maka itu akan menjadi lahan bisnis yang menguntungkan mereka dan negaranya. Kedua, sesuai pernyataan Mevlutoglu, konflik yang berkepanjangan mungkin memang berpotensi akan melemahkan Indonesia. Jika Indonesia bisa dilemahkan dalam konflik Malaysia, maka Jokowi akan sangat terluka ketika harus mempertahankan negara-negara Asia lain yang juga berpotensi bergabung dengan Indonesia, karena ia perlu menghabiskan lebih banyak sumber daya dan tenaga.